Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan, pelajaran dari Raja Saul. Ketaatan itu mahal. Saudaraku, kita akan memulai sebuah seri renungan yang mendalam mengenai raja-raja Israel. Untuk pertama kalinya kita akan melihat pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kehidupan Raja Saul. Mari kita membuka hati dan pikiran kita, merenungkan perjalanan hidupnya dan mendapatkan pelajaran yang relevan untuk kita semua. Mari kita lihat yang pertama, siapakah Raja Saul ini? Saudaraku, Raja Saul adalah raja pertama Israel yang diangkat oleh Tuhan. Namun pemerintahannya berakhir tragis karena ketidaktaatan Saul terhadap perintah Tuhan. Saul adalah anak seorang yang bernama Kis, K-I-S-H, itu dicatat dalam 1 Samuel pasal 9. Dan Saul juga dicatat sebagai seorang pemuda yang tampan dan tinggi. Dia ganteng banget ini menurut catatan Alkitab dan dia badannya tinggi. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2 dicatat bahwa Saul adalah seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Jadi paling ganteng se-Israel. Dari bahunya ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Paling tinggi, paling ganteng. Nah, itulah Saul, saudaraku. Saul berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di antara suku-suku Israel. Gak heran ketika Samuel datang untuk memilih Saul atas kehendak Tuhan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 21, Saul berkata gini, "Adakah saya ini patut dipilih untuk menjadi raja? Saya ini hanya seorang dari suku Benyamin yang terkecil." Jadi cukup sadar diri ini Saul ya. Nah saudaraku, meskipun berasal dari suku Benyamin yang terkecil, Tuhan tetap memilih Saul. Saat itu bangsa Israel meminta raja, sehingga Tuhan akhirnya memilih Saul. Tuhan memilih Saul dengan cara yang sangat unik kalau kita baca kisahnya di 1 Samuel itu, saudaraku. Saul itu ditemukan oleh Samuel saat sedang mencari keledai-keledai milik ayahnya yang hilang. Ayahnya yang bernama Kis itu keledainya hilang, lalu Saul pergi mencari keledai-keledai itu dan disitulah dia bertemu dengan Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel waktu dia lihat Saul, "Sesungguhnya orang ini adalah orang yang kutentukan menjadi raja." Kita bisa baca itu di 1 Samuel 9 ayat yang ke-17. Nah saudaraku, Saul awalnya dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Makanya dia bilang, "Adakah aku seorang dari suku Benyamin yang terkecil?" Jadi dia rendah hati, sadar diri. Dan tampaknya dia memiliki potensi yang besar sebagai raja. Namun seiring waktu, Saul mulai gagal dalam mendengarkan perintah Tuhan. Dan kemudian Saul lebih mengutamakan kehendaknya sendiri. Yang kemudian menyebabkan penolakan Tuhan atas pemerintahan dan tahtanya. Raja Saul, saudaraku, adalah simbol perjalanan iman yang terbalik. Dia dari terpilih menjadi terbuang. Dari yang dipilih dengan harapan besar hingga dengan penyesalan yang mendalam. Mari kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dalam hidupnya. Mari kita lihat perjalanan Saul sebagai raja. Saudaraku, perjalanan Saul sebagai raja pertama Israel dimulai dengan segudang harapan. Ketika ia diangkat menjadi raja, ia diurapi oleh Samuel, dan Tuhan memberinya roh baru, memberinya keberanian untuk memimpin bangsa Israel di usianya yang sangat muda. Saudaraku, di awal pemerintahannya, Saul berhasil mengalahkan musuh-musuh Israel dan kemudian menyatukan bangsa Israel yang terpecah ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Ketika Saul mulai merasa aman dengan kehendaknya, ia kehilangan kebergantungan kepada Tuhan. Nah, ini bahaya, saudaraku. Ketika kita terlalu merasa aman dengan kehendak dan kedudukan kita, maka kita bisa kehilangan ketergantungan kepada Tuhan. Setidaknya ada 2 kejadian atau peristiwa kunci yang menunjukkan perubahan besar dalam kehidupan Saul. Yang pertama itu dicatat dalam 1 Samuel 13 ayat 1-22. Saudara bisa baca di Alkitabnya nanti. Intinya di situ bicara ketidaktaatan Saul pada perintah Tuhan saat melawan bangsa Filistin. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 1-22, Saul yang baru saja 2 tahun memerintah menghadapi serangan orang Filistin yang sangat kuat.
Meskipun saat itu Yonatan, anaknya Saul, berhasil mengalahkan pasukan Filistin di daerah yang bernama Geba, orang Filistin kemudian mengumpulkan kekuatan besar di sebuah daerah yang bernama Mikhamas. Nah saudaraku, saat pasukan Filistin mengancam, Saul menunggu selama 7 hari di Gilgal sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Nabi Samuel. Namun karena rakyat mulai meninggalkan dan merasa terdesak oleh pasukan Filistin, Saul kemudian memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran sendiri, yang seharusnya itu dilakukan oleh Samuel, saudaraku. Saul melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Peristiwa inilah yang kemudian membuat Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dicatat di situ, ketika Samuel akhirnya datang, kemudian Samuel menegur keras Raja Saul ini, saudaraku. Bahkan dia menyebutkan tindakannya adalah tindakan yang bodoh karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Akibat ketidaktaatan Saul, Tuhan menanggalkan kerajaan dari tangan Saul, sehingga kerajaan Saul tidak akan berlangsung lama. Dan Tuhan kemudian mulai memilih seorang pengganti yang berkenan di hatinya, yang kita tahu nanti itu adalah Raja Daud. Tuhan menolak Saul menjadi raja karena ketidaktaatannya yang membuatnya kehilangan berkat Tuhan. Itu peristiwa pertama, saudara, saat Saul melawan bangsa Filistin. Kemudian peristiwa kedua adalah keputusan yang tidak bijak saat menghadapi bangsa Amalek. Dalam 1 Samuel pasal 15, kalau yang tadi pasal 13, yang ini pasal 15, Tuhan memerintahkan Saul untuk membinasakan seluruh bangsa Amalek. Jadi nggak boleh ada yang tersisa, semuanya harus dibinasakan. Bahkan termasuk raja mereka dan semua harta benda serta ternak-ternak mereka. Walaupun yang baik semuanya harus dimusnahkan, kata Tuhan kepada Saul dan bangsa Israel. Tetapi kemudian pada kenyataannya Saul menyisakan yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan kemudian Samuel akhirnya menegur Saul kembali. Tapi Saul kemudian ngeles, saudara. Dia beralasan, kan saya mau sediakan yang terbaik ini, hasil jarahan ini, untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Tuh. Dia disuruh musnahkan, tapi dia ambil itu ternak-ternak yang baik untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Alasannya rohani, tapi padahal itu ketidaktaatan, saudaraku. Dan kemudian Tuhan berkata melalui Samuel bahwa ketaatan itu lebih penting daripada korban. Jadi ngelesnya Saul adalah supaya saya bisa persembahkan korban terbaik, karena kambing dombanya bangsa Amalek ini gemuk-gemuk dan bagus-bagus. Ini sayang kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya itu. Padahal dia tidak sedang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Saul, ketaatan itu lebih baik daripada korban. Nah saudaraku, kalau kita lihat 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 23, begitulah kisah singkatnya. Kalau saya bacakan ya, dari ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil dari pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Karena dia dari suku Benyamin kemudian jadi kepala. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah menumpas orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19 dari pasal 15 itu. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Kata Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh oleh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan, kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia ngelesnya itu pakai alasan mempersembahkan korban. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba, domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Itulah peristiwa tragis
yang dialami oleh Raja Saul. Dari bangsa Filistin, kemudian saat dia melawan bangsa Amalek, saudaraku. Nah, bagian yang ketiga, apa pelajaran dari Raja Saul, saudaraku? Pertama, jangan terlalu cepat merasa aman. Jangan terjebak dalam keberhasilan di mana kita melupakan bahwa ketaatan itu lebih penting daripada segala pencapaian kita. Ketika Tuhan memberikan kita posisi atau berkat, kita harus tetap bergantung kepadanya, saudaraku. Jangan biarkan kesuksesan itu menutupi pandangan hati kita kepada Tuhan. Keberhasilan bukan tanda bahwa kita telah selesai. Posisi yang kita duduki saat ini bukan tanda kita telah selesai. Justru itu adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dari Saul kita belajar bahwa tinggi badan belum tentu tinggi iman. Karena Saul tuh paling tinggi di antara teman sebangsanya. Tapi ternyata tinggi badan belum tentu tinggi iman, saudaraku ya. Dari Saul kita belajar lebih baik menjadi rendah hati daripada menjadi tinggi di atas tahta. Menarik ya, kita harus belajar rendah hati daripada menjadi tinggi, menjadi raja di atas tahta. Saul kehilangan tahtanya karena dia kehilangan kerendahan hati untuk mentaati Tuhan. Dia merasa dirinya raja, dia bisa merasa dirinya punya kedudukan yang tinggi dan bisa mengatur Tuhan dan bisa tidak mentaati Tuhan. Dari Saul kita belajar bahwa keledai yang hilang bisa membawa berkah karena dia dipilih Samuel atau bertemu Samuel waktu dia sedang mencari keledainya, saudaraku. Jadi keledai yang hilang itu bisa saja membawa berkah. Namun mahkota bisa saja membawa bencana. Saul dipilih Tuhan saat dia kehilangan keledainya dan dia mencari keledai itu. Tetapi saat dia mendapatkan mahkota, justru bencana datang dalam hidupnya. Inilah ironi kehidupan Saul, saudaraku. Mencari keledai, dapat mahkota, punya mahkota, malah kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik menjadi bukan siapa-siapa, namun berjalan dengan Tuhan, daripada menjadi seorang raja yang berjalan tanpa Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Yang kedua, dari Saul kita pelajari bahwa patuhi Tuhan dalam segala hal. Bahkan kalau kita punya alasan yang rohani tetapi Tuhan tidak suruh itu, Tuhan tidak perintahkan itu, maka jangan lakukan walaupun alasannya rohani. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan ketidaktaatan, saudaraku. Bahkan alasan Saul itu sok rohani. Saya sisakan ini kambing domba terbaik untuk saya persembahkan kepada Tuhan di Gilgal. Samuel bilang, Tuhan suruh tumpas semua. Nggak ada alasan persembahkan korban. Jadi nggak ada alasan yang bisa membenarkan ketidaktaatan. Ketika Tuhan berkata tunggu, kita harus tunggu. Ketika Tuhan berkata ambil tindakan, kita harus ambil tindakan dan bergerak dengan keyakinan penuh, saudaraku. Jangan pernah menganggap remeh perintah Tuhan. Karena setiap perintahnya bisa membawa berkat, tapi bisa juga membawa kehilangan. Perhatikan ini, saudara, bahwa partial obedience is still disobedience. Artinya apa? Ketaatan yang setengah-setengah merupakan ketidaktaatan. Ketaatan yang setengah-setengah merupakan ketidaktaatan. Saudaraku, itu sebabnya saya beri judul tadi pelajaran dari Saul. Ketaatan itu mahal, saudaraku. 1 Samuel 15 ayat 22 jelas berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran seperti halnya kepada ketaatan kepada firman Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Dari sini kita melihat ketaatan itu mahal, saudaraku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Saul memulai pelayanannya sebagai raja dengan hati yang besar. Tetapi sayangnya dia berakhir dengan hati yang hancur karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dari sini kita mendapat peringatan bahwa tugas kita adalah menjaga hati kita tetap terarah kepada Tuhan, dan jangan biarkan kesuksesan, kedudukan, posisi kita saat ini itu menipu diri kita. Dan jangan biarkan ketidaktaatan itu merusak masa depan kita, saudaraku. Keberhasilan tanpa ketaatan adalah kemenangan yang sia-sia. Saya ulangi, keberhasilan tanpa ketaatan adalah kemenangan yang sia-sia. Dan ketaatan kepada Tuhan adalah kemenangan yang abadi. Kisah Saul mengajarkan bahwa status atau jabatan
Dan penampilan luar bukanlah jaminan keberhasilan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau taat, yang mau mendengarkan perintah-perintahnya sampai akhir. Mari kita mulai hari ini, saudaraku, dengan komitmen. Dari kisah Saul kita belajar, ketaatan itu mahal. Mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dalam ketaatan dan kerendahan hati. Mari kita berdoa.